Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di panel Pojok Matematika bersama saya Kak Isnan Rosid, tempat ngaji bareng pelajaran matematika. Nah, di video kali ini ini masuk ke pertemuan 4 materi kelas 7 semester genap. Di pertemuan keempat ini kita telah sampai pada bab baru, yaitu aritmatika sosial. Adik-adik, materi aritmatika sosial ini sangat berkaitan dengan kehidupan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, karena membahas tentang jual beli, untung dan rugi. Nah, mari kita langsung saja. Untuk mempermudah kalian dalam mempelajari harga jual dan harga beli, kakak sudah siapkan ilustrasi. Komaidah membeli handphone dengan harga Rp1.600.000. Kemudian handphone itu ia jual kembali dengan harga Rp1.800.000. Nah, di sini dari ilustrasi kegiatan jual beli Komaidah di atas dapat diketahui bahwa harga belinya atau selanjutnya kakak singkat HB adalah Rp1.600.000. Sedangkan harga jual kakak singkat HJ sama dengan Rp1.800.000. Jadi, apa yang dimaksud dengan harga jual dan harga beli? Harga beli adalah nilai uang dari suatu barang yang telah dibeli. Biasanya harga beli ini biasa disebut modal. Dan dalam kasus tertentu, harga beli atau modal ini merupakan total dari harga beli dan ongkos atau biaya lainnya. Jadi, modal adalah seluruh ongkos yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Sedangkan harga jual adalah nilai uang dari suatu barang yang telah dijual. Nah, berikutnya apa itu untung dan rugi? Untuk memperjelas, kakak beri sebuah ilustrasi. Pak Ari dan Pak Pranoto membeli sebuah laptop dengan merek yang sama dan di tempat yang sama seharga Rp3 juta. Nah, seminggu kemudian Pak Ari menjual laptopnya dengan harga Rp3.500.000. Sedangkan Pak Pranoto menjualnya dengan harga Rp2.500.000. Nah, di sini terdapat dua kondisi. Pak Ari dan Pak Pranoto membeli barang dengan harga yang sama, tetapi menjualnya dengan harga yang berbeda. Dari ilustrasi kegiatan jual beli di antara Pak Ari dan Pak Pranoto di atas, dapat disimpulkan bahwa Pak Ari telah mengalami keuntungan, sedangkan Pak Pranoto mengalami kerugian. Mengapa bisa begitu? Karena yang pertama, Pak Ari menjual laptopnya dengan harga lebih dari harga belinya, sedangkan Pak Pranoto menjual laptopnya dengan harga kurang dari harga belinya. Nah, jadi jika harga beli kurang dari harga jual atau harga jualnya lebih dari harga beli, maka akan diperoleh keuntungan. Di sini berarti untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, sedangkan jika harga beli lebih dari harga jual atau harga jual kurang dari harga beli, maka akan diperoleh kerugian atau rugi. Jadi besarnya rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, untuk lebih memahami, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang pedagang membeli sepatu seharga Rp150.000. Kemudian sepatu tersebut dijual dengan harga Rp165.000. Tentukan besarnya keuntungan atau kerugian yang dialami pedagang tersebut. Nah, di sini berarti
terdapat kondisi harga belinya yaitu 150.000, sedangkan harga jualnya adalah 165.000. Nah, dari dari keduanya ini, harga beli dan harga jual, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah harga jual. Berarti akan mendapatkan keuntungan. Nah, apakah besar keuntungannya? Besar keuntungannya yaitu harga jual dikurangi harga beli atau selisih antara harga jual dan harga beli, yaitu 165.000 dikurangi 150.000 akan ketemu 15.000. Jadi keuntungan pedagang tersebut adalah Rp15.000. Sampai sini sepertinya masih mudah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pak Rosid membeli sepeda motor bekas seharga 7 juta rupiah. Biaya untuk memperbaiki sepeda motor itu adalah Rp600.000. Kemudian setelah diperbaiki, motor itu dijual dengan harga Rp7.400.000. Dari kegiatan jual beli sepeda motor tersebut, untung atau rugikah Pak Rosid? Nah, di sini diketahui bahwa harga belinya adalah 7 juta, tapi masih harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki sepeda motor itu. Maka ini disebut modal. Sehingga harga belinya adalah 7 juta ditambah Rp600.000. Sehingga harga belinya adalah Rp7.600.000. Dan harga jualnya hanya Rp7.400.000. Nah, harga beli atau modal ini dengan harga jualnya mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah harga belinya, sehingga akan mengalami kerugian. Nah, apakah besar kerugiannya? Besar kerugiannya yaitu harga jual dikurangi harga beli, yaitu Rp7.600.000 dikurangi Rp7.400.000. Nah, maaf ini terjadi salah ketik. Seharusnya rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kerugiannya yaitu Rp7.600.000 dikurangi Rp7.400.000 sama dengan Rp200.000. Jadi kerugian yang dialami Pak Rosid adalah Rp200.000. Kita lanjut. Nah, biasanya besarnya untung dan besarnya rugi sering diilustrasikan dalam bentuk persentase. Seringkali kita dengar bahwa persentase keuntungan seseorang berapa persen, persentase kerugiannya berapa persen, seperti itu. Nah, bagaimana menghitung persentase untung dan rugi ini? Nah, perhatikan kembali contoh satu tadi. Contoh satu tadi, seorang pedagang membeli sepatu seharga Rp150.000. Kemudian sepatu tersebut dijual dengan harga Rp165.000. Dari proses di atas, artinya pedagang tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Bagaimana kita tahu bahwa persentase keuntungannya 10%? Nah, mari kita sama-sama selidiki. Kita sudah mengerjakan soal contoh satu tadi. Kita ketemu bahwa besarnya keuntungannya adalah 15.000. 15.000 ini adalah 10% dari harga belinya, atau 15.000 ini adalah 10% dari 150.000. 10% ini mengandung arti 10/100. Jadi 15.000 itu sama dengan 10% dari 150.000 atau 10/100 kali 150.000. Nah, jadi besar untungnya itu adalah persen untung dibagi 100 kali 150.000 untuk mendapatkan besar keuntungan. Jika diketahui
harga beli dan persentase keuntungan, maka besarnya keuntungan bisa dicari dengan cara besarnya persentase untung dibagi 100 dikali harga beli. Nah, jadi persentase keuntungan, besarnya persentase keuntungan itu sama dengan besarnya untung dibagi besarnya harga beli dikali 100%. Begitu juga dengan kerugian. Persentase rugi sama dengan besarnya rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, ingat adik-adik bahwa di sini pembaginya itu adalah harga beli. Baik keuntungan maupun kerugian itu dihitung nilainya dari harga beli. Nah, sedangkan besar keuntungannya bisa didapat dengan cara persentase untung dibagi 100 kali harga beli. Dan persentase ruginya, persentase rugi dibagi 100 kali harga beli. Karena tadi pembaginya adalah harga beli, di sini pengalinya juga harga beli. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk lebih memperdalam, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal 3. Seorang pedagang kolakan 1 kuintal beras dengan harga Rp1.200.000. Kemudian beras itu ia jual dengan harga Rp12.600 per kilogram. Berapakah besar persentase keuntungan atau kerugian yang dialami pedagang tersebut? Nah, di sini diketahui bahwa harga belinya adalah Rp1.200.000. Itu sebanyak 1 kuintal beras. Nah, perhatikan di sini bahwa harga jualnya adalah Rp12.600 per kilogram. Karena 1 kuintal itu ada 100 kilogram, maka harga jualnya adalah 12.600 dikali 100, yaitu sama dengan Rp1.260.000. Nah, antara harga beli dan harga jual ini manakah yang lebih besar? Ya, harga jual lebih besar sehingga akan mengalami keuntungan. Nah, berapakah besar keuntungannya? Yaitu harga jual dikurangi harga beli. Rp1.260.000 dikurangi Rp1.200.000. Ketemu Rp60.000. Nah, yang ditanyakan adalah besar persentase keuntungan. Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk persentase, maka 60.000 ini berapa persen dari harga belinya? Atau 60.000 ini berapa persen dari 1.200.000? Caranya, besar untung dibagi harga beli dikali 100%, yaitu 60.000 dibagi 1.200.000 dikali 100%, akan ketemu 5%. Jadi, besar persentase keuntungannya adalah 5%. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Ayah membeli sepeda seharga Rp2.800.000. Setahun kemudian, ayah menjual sepeda itu sehingga ayah merugi 15%. Di harga berapakah ayah menjual sepeda itu? Nah, kalau tadi yang diketahui adalah keuntungannya, nah kalau ini yang diketahui adalah persentase kerugiannya, yaitu 15%. Pertama, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita tulis yang diketahui yaitu harga beli, yaitu Rp2.800.000. Nah, persentase ruginya adalah 15%. Di harga berapakah ayah menjual sepeda itu? Nah, pertama-tama kita harus mencari besar kerugiannya. Caranya,
Besar kerugiannya yaitu persentase kerugian dibagi 100 kali harga beli, yaitu 15/100 kali 2.800.000. Berapa? 420.000. Jadi kerugiannya adalah 420.000. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah harga jualnya. Karena harga belinya 2.800.000 dan mengalami kerugian 420.000, maka harga jualnya adalah harga beli dikurangi besar kerugiannya, yaitu 2.800.000 dikurangi 420.000. Ketemu 2.380.000 rupiah. Jadi ayah menjual sepeda dengan harga 2.380.000 rupiah. Semoga ini juga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kelima, ayah menjual seekor sapi untuk biaya masuk kuliah kakak. Sapi tersebut laku terjual dengan harga 10.500.000 rupiah. Dengan penjualan itu diketahui ayah telah mengalami untung sebesar 25% dari pembelian setahun lalu. Dengan harga berapakah ayah membeli sapi tersebut? Nah, kalau tadi diketahui adalah harga belinya, sekarang yang diketahui adalah harga jualnya. Jadi harga jualnya 10.500.000 rupiah. Dan persentase keuntungannya adalah 25%. Nah, harga belinya bisa langsung dicari dengan cara 100% dibagi 100 ditambah persentase keuntungan dikali harga jual. Jadi di atas ini adalah 100% dibagi 100% ditambah keuntungan. Karena keuntungannya 25, maka harga belinya akan sama dengan 100 dibagi 100 ditambah 25 kali harga jual, yaitu 10.500.000. Akan ketemu 8.400.000 rupiah. Jadi harga beli saat ayah membeli sapi itu adalah 8.400.000 rupiah. Nah, di sini perlu diingat karena ayah mengalami keuntungan, yang diketahui adalah keuntungannya sebesar 25%, maka tanda yang di bawah ini adalah positif. Nanti akan berbeda jika yang diketahui adalah kerugian. Nah, untuk itu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Ayah menjual mobil dengan harga 65 juta rupiah. Dengan penjualan itu diketahui ayah telah mengalami kerugian sebesar 35%. Dengan harga berapakah ayah membeli mobil tersebut? Ingat bahwa tadi persentase keuntungan maupun kerugian selalu dihitung dari harga pembeliannya atau harga belinya. Karena ini yang diketahui adalah harga jual, yaitu 65 juta, dan yang diketahui adalah persentase kerugian, maka harga belinya bisa dicari dengan cara 100% dibagi 100 dikurangi persentase kerugian kali harga jual. Kalau tadi pas untung berarti tandanya positif, kalau ini rugi berarti 100 dikurangi persentase kerugian. Nah, karena kerugiannya adalah 35%, maka harga belinya adalah 100 dibagi 100 dikurangi 35. Berapa? 65. Jadi harga beli adalah 100 dibagi 65 kali 65 juta rupiah. Akan ketemu 100 juta rupiah. Jadi
harga belinya adalah 100 juta rupiah dan menjualnya dengan harga 65 juta rupiah, sehingga ayah mengalami kerugian sebesar 35%. Semoga bisa dipahami. Di video kali ini kakak cukupkan sampai di sini. Nah, sekian video dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.